Kamu masuk dari mana? Apa kamu lupa? Perjanjian kita ada 2 salinan. Dengan adanya surat nikah ini, siapa yang berani menghentikanku? Ada apa? Besok saja kita bicarakan. Tengah malam begini, pria dan wanita sendirian, tidak sopan. Kenapa harus takut? Aku kan sudah punya tunangan. Nanti kita adakan pesta pernikahan paling mewah di Shashi. Aku lihat siapa yang masih berani membicarakan kita. Aku bilang kamu lagi mikir apa sih? Aku tidak akan menikah denganmu. Cepat sobek surat perjanjian ini juga. Ayo, suami yang baik. Hari itu, pesta pernikahan, aku yang salah. Jangan begitu pelit. Ya, malam ini. Aku akan menggantimu dengan baik. Aku akan menggantimu dengan baik. Biarkan aku membuka matamu, karena sayang, aku sangat. Kamu sudah memberi obat di makanan ini. Kamu bisa merasakannya. Aku kan belajar kedokteran. Kakak, apa kamu meremehkan keahlian masakan herbal kami? Kamu begitu tidak berperasaan, ya. Menggunakan perasaan pada orang yang tidak berperasaan itu hanya buang-buang waktu. Pergi, jangan halangi aku. Jangan usir aku pergi. Jangan usir aku. Aku mohon padamu. Aduh, pasangan ini kenapa malah bertengkar? Anak muda, jangan terlalu emosi. Pasangan mana? Kak Zhang, cepat usir dia keluar. Bukankah dia tunanganmu? Aku tunangannya. Dengan bukti pernikahan, Kak Zhang, tolong selamatkan aku. Mantan istri Luo Zhang. Tidak ada. Kak Zhang, tolong selamatkan aku. Mantan istri Luo Zhang. Suming Er, kalau kamu begitu butuh perhatian, aku tidak keberatan mengirim beberapa pengawal untuk menemanmu. Wanita itu terlalu menakutkan. Ada kabar. Aku menemukan teman ayahmu yang masih hidup, Wang Yuanshan. Ini alamat rumahnya. Besok kamu bisa berkunjung. Tapi rumahnya belakangan ini agak tidak tenang. Kecil, kita bertemu lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku bukan Batman. Dagumu dan mulutmu jelas sama. Jangan coba-coba menipuku. HMPH, kamu sudah melihatnya. Santai saja, santai saja. Gak nyangka, ternyata kamu ganteng banget. Kamu. Cantik banget. Ya, terakhir kali kamu kasih obat emosiku, aku kasih ke kakekku. Ajaib banget. Kanker kakekku ternyata sembuh. Loh, bapakku suruh kasih ini buat kamu. Ini apa? Ini apa? Ini liontin berlian emas yang diwariskan dari nenek buyutku. Katanya ini adalah mas kawin untukku. Kalau gitu, aku terima deh. Tapi pemilik mas kawin ini jangan bikin aku nunggu terlalu lama, ya? Keluargaku bilang, kalau kamu bisa sembuhin sakit kakakku, apapun yang kamu minta, aku akan setuju. Serius? Tentu saja serius. Kalau gitu, cium aku 1 kali. Sebagai uang muka, ya. Oke. San Miao, kamu ini nakal banget. Ya udah. Datang lebih awal itu lebih baik daripada datang terlambat. Siapa yang berani ngejar Donai? Kamu ini, wajahnya agak familiar, ya? Apa kita pernah ketemu di mana? Pernah ketemu di acara sembahyang leluhur di rumahmu. Kamu ini, saudara miskinku yang mana? Kamu ini kerabat miskin keluarga saya ya? Kamu ini siapa sih? Kamu sudah bosan hidup ya? Aku ini nenek moyangmu. Hari ini, kamu harus sujud 3 kali untuk minta maaf pada nenekmu yang sudah meninggal. Kalau tidak, aku akan membawamu untuk bertemu dengan nenek moyangmu yang lain. Baiklah, berani-beraninya kamu memanfaatkan aku. Hari ini, kalau aku tidak memukulmu sampai mati, aku tidak bernama Deng. Ayo, kalau hari ini kamu tidak bisa memukulku sampai mati, aku akan ikut namamu. Hari ini, biar putus hubungan selamanya. Kamu pasti tidak akan lepas dari ini. Anak sialan ini. Sepertinya dia sangat ingin berhubungan denganku. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Biar kamu tercatat di buku keluarga kami. Kalau kamu pergi ke Thailand untuk ganti jenis kelamin, mungkin masih ada harapan. Minta maaf padanya. Untuk apa aku minta maaf padanya? Lagi pula dia pasti akan masuk ke keluarga Deng pada akhirnya. Cium saja, kenapa tidak? Omong kosong.
aku tidak akan menikah denganmu. Tidak ada sedikit pun itikat baik. Dia, aku salah, aku akan minta maaf padanya. Maaf. Sudahlah, Bat kecil. Jangan buat masalah ini semakin besar. Pergi sana. Dia pasti mau kembali lapor ke ayahnya lagi. Kamu takut sama dia. Aku benci dia banget. Tapi keluarganya punya kekuatan besar. Aku nggak berani melawan. Aku pasti akan membuatnya mengakui. Uang muka sudah aku kasih. Ingat ya, tambahkan aku di Kiki, Kak. Perempuan licik, berani-beraninya menggoda laki-lakiku. Anda Wang Sheng? Ya, saya Siang Yang. Ayahku Siang Shita. Dengar-dengar, Anda dulunya juga dipanggil Yang Yang. Sudah besar sekali sekarang. Memang mirip sekali. Benar-benar mirip dengan ayahmu. Tadi sejenak aku pikir ayahmu yang kembali. Ayo, silakan masuk ke dalam. Ini hadiah yang aku bawa untukmu. Ayo, Wang Paman. Kaki ini kenapa? Ah, tidak apa-apa. Tentang kejadian memalukan itu, Dr. Wang, kamu tidak mau cerita. Aku akan cerita untukmu. Kamu tidak mau cerita. Aku akan cerita untukmu. Kakinya. Siapa kamu? Jangan sembarangan. Aku bilang, tidak akan mengubah namaku. Tidak akan mengubah marga. Liu Biao, wakil ketua dari kelompok Harimau Hijau. Kamu harus membantunya. Kalau ada masalah, datanglah padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah. Atau 1 juta. Atau kamu pilih sendiri. Semua barang di rumah sudah kamu bawa pergi. Klinik juga sudah kamu hancurkan. Dari mana aku bisa mendapatkan 1 juta untukmu? Kalau begitu, putuskan 1 kakinya. Kenapa? Kamu mau membantunya? Aku kira kamu punya dendam besar. Bukankah cuma 1 juta? Aku yang akan membayarnya. Ayo, pakai WeChat atau Alipay. Kamu bercanda ya? Kamu bisa punya 1 juta. Maaf. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Cuma bisa lahir kembali. Ini uang saku dari kakakku. Aku lagi bingung mau belanjanya di mana. Ini uang saku dari kakakku. Aku lagi bingung mau belanjanya di mana. Dokter bodoh ini membuat kakakku jadi bodoh. Uang tidak bisa mengembalikan kaki kakakku. Kamu masih berani menasihati orang yang kaya. Memang begini adanya. Ada apa ini? Jelaskan dengan jelas. Kalau sakit ya berobat. Tidak punya uang, cari uang. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kakak keluar dari klinik dalam keadaan baik-baik saja. Tapi di jalan, tiba-tiba dia jadi gila. Aku sudah periksa berjam-jam, tidak ada masalah apapun. Aku bisa pastikan rencanaku tidak salah. Jika aku bisa menyembuhkan kakakmu, kamu janji tidak akan mengganggu Pawang lagi, kan? Kalau kamu bisa menyembuhkan kakakku, aku akan menganggapmu sebagai kakak keduaku. Sepakat. Ayo, jangan terjebak dalam masalah ini. Aku bilang, kamu bukan orang yang mudah ditangani. Jangan khawatir, Pawang, aku sudah dewasa. Aku akan merawatmu. Iya. Lihat, seperti orang yang tidak sadar. Tidak ada kesadaran sama sekali. Seperti orang yang tidak sadar. Tidak ada kesadaran sama sekali. Dia mulai sakit setelah keluar dari klinik. Iya, benar. Jadi, apakah kamu pernah bertemu orang aneh di sini? Atau kejadian aneh? Baru keluar dari klinik, lalu naik mobil. Oh iya, di jalan ketemu seorang kakek. Sopirnya mendadak mengerem. Kepala kakak kedua sepertinya terbentur kursi. Mobilnya nyetir gimana sih? Kayak buru-buru mau lahir kembali ya. Kena bentur di mana? Mungkin di sini. Ini apa? Kenapa baunya busuk banget? Ayo ambilkan rantai. Rantai. Cepat, ya. Sampai jumpa. Ini apa? Jelek banget. Ini tulang pusat dari Miao Jiang. Bisa masuk ke dalam tubuh lewat kulit yang robek.
Ada yang menempelkan telur cacing ini di sandaran kursi. Saat dia mengerem, cacing itu menembus kulit yang robek, dan langsung masuk ke dalam. Hai. Aku harus cari tahu siapa yang melakukan ini. Bawa semua ini untuk dibakar. Ingat, harus dibakar sampai bersih. Kalau tidak dibakar bersih, apa yang terjadi? Jangan lihat dia sekarang, jangan bergerak. Sebenarnya dia masih hidup. Ini cuma cacing betina. Otak kakakmu masih dipenuhi banyak larva. Kalau tidak dibakar sampai bersih, larva betina bisa hidup kembali. Nanti dia bisa mengendalikan mereka dari jauh. Kenapa harus mengendalikan mereka? Mengendalikan mereka untuk memakan otak kakakmu. Dan kakakmu akan jadi mayat hidup. Dan kakakmu akan jadi mayat hidup. Lalu dia akan masuk ke kamarmu. Dan matamu akan hilang seketika. Lalu telur itu akan bersarang di rongga matamu. Serius? Haha, tentu saja tidak serius. Makhluk itu mati kalau jauh dari inangnya. Lalu kenapa harus dibakar? Kalau tidak dibakar bersih, baunya sangat menyengat. Baunya bisa tercium jauh. Tapi larva ini bisa mengendalikan otak manusia itu benar. Kalau kamu datang terlambat beberapa hari lagi, kakakmu bisa benar-benar jadi mayat hidup. Wah, itu sangat beruntung. Hei, aku bilang, kamu sehari-hari mengalami masalah tapi tidak mau menyelidiki penyebabnya. Hanya tahu menggangguku. Om Wang, kakakmu punya adik bodoh sepertimu. Benar-benar sialan yang didapat dari 8 generasi. Aku ini orang kasar. Hanya bisa berkelahi. Tapi aku selalu menepati janjiku. Mulai sekarang, kamu adalah kakak keduaku. Kakak kedua? Jangan. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin geng King Bang. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin geng King Bang. Kakak, kamu sudah bangun. Sudah lama sekali. Terima kasih banyak, saudaraku. Ini adalah lencana pemimpin dari geng King Hu. Ini untukmu. Aku tidak mau, tidak mau. Aku sangat tertarik dengan cara-cara di dunia ini. Tolong terima ini. Kamu tidak perlu mengurus urusan dalam geng. Dengan ini, kamu bisa berjalan dengan percaya diri di Shashi. Hei, jika kamu tidak ingin muncul juga tidak masalah. Yang penting, kita bisa jadi pemimpin seperti dulu, duduk saja. Kakak. Kakak perempuanku menyuruhku untuk berjalan dengan percaya diri. Sekarang kalian juga menyuruhku untuk berjalan dengan percaya diri. Aku ini mau jadi kepiting, ya. Ayo, ayo, bangkit, bangkit. Dokter Wang sebelumnya salah paham padamu. Sekarang kakak keduaku sudah sembuh. Kami datang khusus untuk meminta maaf padamu. Wang Lao, adik ketigaku bertindak ceroboh. Semoga kamu bisa memaafkannya. Tenang saja, kami akan memberikan kompensasi untuk klinik dan rumah. Kakak ketiga. Kakak di sini, kakak kedua juga ada. Sudah. Kalian berdua juga sudah dapat uangnya. Hadiah juga sudah diberikan. Saatnya pulang, kan? Aku masih ada yang mau disampaikan ke Paman Wang. Ayo cepat pulang, cepat pulang. Selamat tinggal, kakak. Selamat tinggal, kakak. Baiklah, selamat tinggal, Paman Wang. Selamat tinggal. Ini situasi apa sih? Ada yang sakit, meninggal. Hahaha, kamu ini hebat juga. Sekali keluar, langsung jadi kakak. Keponakanmu memang ada sedikit kemampuan. Oh iya, Paman Wang mencarimu untuk menanyakan tentang ayahku. Ayahmu dulu dipanggil oleh sebuah organisasi misterius. Saat kembali, dia membawa sebuah bukti identitas. Setelah itu, ada yang terjadi. Ibumu ada hubungan dengan organisasi itu? Tidak tahu. Aku tidak pernah mendengar ayahmu menyebutkan identitasnya. Tapi ketika kamu berumur 4 bulan. Suatu hari ayahmu membawamu ke rumahku. Setelah itu, ayah dan ibumu. Lalu, orang tuamu.
Iya, aku juga menganalisisnya seperti itu. Lalu bagaimana? Di dekat rumahku juga muncul pembunuh misterius. Aku sangat khawatir. Jadi aku membawamu ke pengawas obat. Aku harus menemukan pembunuh ini. Sepertinya ada hubungannya dengan ibuku. Oh iya. Ini adalah warisan dari ayahmu. Sekarang akhirnya bisa aku serahkan padamu. Akhirnya bisa aku serahkan padamu, atasan. Hei, Susu, ada apa? Kecil, bantu aku di sini. Hei, kakak senior. Bisa cek lokasi ponsel. Baiklah, aku akan kirimkan nomor teleponmu. Oke. Paman Wang, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Dubing, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kenapa kamu bisa begitu mesra dengan tunanganku? Masih bertanya kenapa? Sadar sedikit dong, pertunangan kalian sudah dibatalkan. Jalani mimpimu yang tidak realistis itu. Orang yang disukai Fu Duo biar tidak ada yang mau. Baiklah, kita tidak akan menghubunginya lagi. Jangan sampai persahabatan kita terganggu hanya karena seorang pria brengsek. Mempengaruhi persahabatan kita. Mbak, lepaskan aku cepat. Bagus sekali. Aku akan melepaskanmu, tapi harus ada yang dilakukan dulu. Harus ada yang dilakukan dulu. Jika wajah cantik seperti ini sampai disia-siakan, kamu pikir dia masih akan suka? Sungguh gila. Kamu bersenang-senang dengan mereka, aku tidak mau. Kakak Xiangyang, kenapa kamu ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Di tempat terpencil seperti ini, kamu di sini ngapain? Di rumah terlalu pengap. Aku keluar untuk menghirup udara segar. Kakak Sanlang, di tempat umum seperti ini, tidak baik kan? Katakan di mana? Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Katakan, aku bilang apa? Kamu sebenarnya di mana? Lepaskan Nona. Sudah tembak. Aku bilang apa? Kamu sebenarnya di mana? Lepaskan Nona. Tembak. Sudah. Belum bilang. Aku bilang. Tidak perlu bilang, Bangau Putih. Kamu benar-benar suka dia, ya? Suka atau tidak, itu urusan saya sama kamu. Tapi dengar baik-baik. Aku tidak suka memukul wanita. Tapi kamu benar-benar membuatku kesal. Kesabaranku ada batasnya. Yang kau lakukan ini memaksaku. Seharusnya kita serasi, pasangan yang sempurna. Tapi kamu malah menggoda makhluk itu. Aku tidak percaya kamu berani mengundurkan diri. Mengulur waktu juga sia-sia. Tapi jika ingin menghancurkan, itu sama mudahnya dengan menginjak semut. Aku tidak takut mati, tapi aku berani bertindak. Kasihan sekali bunga cantik ini akan layu. Oh, apapun yang terjadi, aku akan membuatmu merasakannya berkali-kali lipat. Janji, aku akan menepati. Baiklah, aku bawa kamu pergi. Ayo, hahaha, berhenti. Lepaskan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sayang sekali. Hampir saja dia hancur. Kamu seharusnya bersyukur aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan lebih menderita darinya. Jika mereka berhasil hari ini, Xiangyang, apakah kamu masih akan menyukainya? Aku akan semakin merasa kasihan padanya. Kamu benar-benar menyebalkan. Apa yang kurang dari diriku dibanding dia? Kenapa kamu tidak mau aku? Meskipun di dunia ini hanya ada kamu seorang wanita, aku tetap tidak akan menyukaimu.
Aku akan melapor ke polisi. Tunggu saja. Ayo, cucuku sayang. Kasihan sekali kamu. Tuan Muda Siang, kamu telah menyelamatkan kakekku, dan juga menyelamatkan cucuku yang tercinta. Keluarga Zhong akan siap melayani kamu di masa depan. Nenek tidak perlu sungkan. Panggil aku Yang saja. Baiklah, Yang. Bisakah kamu lihat cucu pertamaku sekali lagi? Dia sakit aneh sejak usia 2 tahun. Sudah koma selama lebih dari 20 tahun. Ma, itu tidak perlu, kan? Kenapa tidak perlu? Setiap kali dokter datang, kamu selalu menolak. Apa yang kamu pikirkan? Coba lebih banyak, pasti ada harapan lebih. Apa kamu mau dia terbaring di tempat tidur seumur hidupnya? Ayo bawa aku lihat. Mungkin aku bisa membantu. Kak Lanlan, ini bukan penyakit aneh. Ini keracunan. Kak Lanlan, ini bukan penyakit aneh. Ini keracunan. Dia terlihat sangat aneh. Komponen racunnya juga terlihat cukup rumit. Sepertinya ini adalah sifat yang dingin. Ini keracunan. Siapa yang seberani itu? Berani memberi racun pada anak berusia 2 tahun. Apakah yang punya solusi? Kalau tidak bisa, aku harus tahu resep racunnya. Supaya bisa membuat antidotanya. Kita harus menemukan orang yang memberi racun ini. Dari mana kita tahu siapa dia? Coba ingat-ingat. 20 tahun yang lalu, apakah kamu pernah membuat musuh? Itu akan aku selidiki. Yang, kamu juga sudah lelah seharian ini. Pasti kamu juga capek. Ayo pulang dan istirahat. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa. Kenapa lagi kamu datang mencariku? Kakek Song datang hari ini untuk mengajarkanmu cara bersikap. Oh, kenapa lagi kamu datang mencariku? Kakek Zheng datang hari ini untuk mengajarkanmu cara bersikap. Belum tahun baru ya? Gak perlu kasih aku hadiah sebesar ini. Aku kan gak punya angpau. Ayo. Bunuh dia. Anak kelinci. Lihat, masih berani sombong. Sial. Aku sudah panggil orang. Kamu masih bisa pergi sekarang. Karena kamu sudah datang ke sini. Mari kita selesaikan urusannya. Tanyakan padanya. Akhirnya kalian datang juga. Cepat bunuh dia. Hari ini harganya 2 kali lipat. Gak ada habis-habisnya. Mau dibunuh satu-satu atau sekaligus? Anak kelinci ini tahu betapa berbahayanya melawan Tuan. Mereka berasal dari organisasi pembunuh terbesar di Shashi. Di acara malam gelap, kamu tinggal tunggu mati saja. Bagus, hari ini aku sudah melihat darah. Hari ini, tidak ada yang bisa selamat dari ini. Keren, ini adalah 2 pendiri dari malam gelap. Anak ini bisa bertahan cukup lama. Berhenti. Pesanan ini siapa yang ambil? Pak Qin. Nona Deng adalah anggota tahunan kita. Oh. Jadi, pesanan ini bisa dibatalkan? Ya, kenapa? Kamu yang jadi bos mereka mau tantang 1 lawan 1. Maaf banget. Maaf banget. Aku akan memastikan pemeriksaan target ini gagal. Dan malah melukai kamu. Sebagai ketua dari 25 klub. Aku benar-benar sangat minta maaf. Aku bersedia mengorbankan 1 tangan sebagai ganti rugi. Lihat, buat apa aku butuh tanganmu? Lebih baik kamu simpan saja. Terima kasih banyak. Kamu ngapain? Aku kasih tahu kalian. Ini adalah anggota dengan hak akses tingkat 1 di klub kita. Jangan sekali-sekali sentuh sehelai rambutnya. Sebelumnya, tidak memperbarui daftar putih klub kita itu kesalahanku. Tidak akan terjadi lagi. Jika ada lagi, maka siap-siap saja. Oh iya, benar. Tuan Zheng, kerja sama kita.
Kerja sama kita. Untuk denda pelanggaran kontrak. Suruh mereka langsung hubungi kamu. Baik. Kenapa anak ini bisa memberi kamu keuntungan? Tuan Feng. Aku sarankan kamu. Jangan terus mengganggu. Jika terus mengganggu dia. Orang ini sebenarnya bagaimana sih? Kamu ini kenapa sih? Gak bisa ngomong baik-baik ya? Eh. Bro, kita mau kemana sih? Bro, jangan-jangan kamu salah orang. Bro, kita mau kemana sih? Bro, jangan-jangan kamu naksir aku. Aku sih gak ada selera kayak gitu. Kamu ini, otak kecil. Dalam kepalamu itu mikir apa sih? Selama itu tidak masalah. Kamu langsung masukkan aku ke dalam mobil. Gak bilang mau kemana. Ya wajar saja kalau jadi curiga. Aku mau bawa kamu kemana lagi. Pulanglah, pulang. Semua ini aku lakukan. Sebenarnya untuk kakakmu, kakak. Dia itu pemegang saham kedua di klub tari malam. Dan sebenarnya, tepatnya. Kamu seharusnya panggil aku kakak ipar. Kakak ipar, hati-hati ya. Seharusnya panggil aku kakak ipar. Kakak ipar, hati-hati ya. Jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Kakak seniormu pasti akan marah padaku. Ya, untung saja barusan aku tidak mematahkan tanganmu. Kalau tidak, kakak seniorku pasti seumur hidupnya jadi cacat. Tidak apa-apa, kalau patah ya sudah, tinggal ke rumah sakit, kan bisa diobati. Lagi pula, meskipun tidak bisa disambung, jam tangan mekanik. Wah. Ini barang apa sih? Oh, ini liontin yang ditinggalkan ayahku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Barusan, aku mau menggabungkan keduanya. Sudah disepakati untuk dipisah. Sementara ini, jangan dikeluarkan dulu. Sementara ini, jangan dikeluarkan dulu. Ya, aku belum tahu. Aku akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Baik. Jadi, aku. Tuan, terdeteksi gelombang energi. Teruskan pelacakan untuk menemukan sumbernya. Akhirnya aku menemukanmu. Yang, kamu baik-baik saja, kan? Brengsek, kamu ngomong apa dengan Yang? Yang, jangan dengarkan omongannya yang ngawur. Aku dan dia ada kerjasama bisnis. Wah, jadi ternyata dia cuma paman palsu. Berlutut dan minta maaf. Kamu bilang kamu belum naik pangkat ya? Di depan aku, jangan sok berlagak. Cepatlah, puji-puji kakakku. Siapa tahu aku bisa ngomong baik-baik tentang kamu di depan kakakku. Berlutut dan jangan bergerak. Kakakku itu penyayang banget sama adiknya. Kalau kamu mau merebut hatinya, kamu harus melewati aku dulu. Oke? Mulai sekarang aku akan nurut sama kamu. Ya, yang paham situasi itu adalah orang cerdas. Yao. Kakak, maaf ya, aku sudah menginjak saus tomatmu. Kakak, maaf ya, aku sudah menginjak saus tomatmu. Aku hampir mati ketakutan. Ayaya. Kamu baik-baik saja. Tenang, aku bisa menangani orang itu dengan mudah. Sebenarnya tidak perlu. Kamu selalu menganggap aku anak kecil yang harus dimanja.
Ya, kamu memang masih anak kecil. Aku tidak akan membiarkanmu terjebak dalam bahaya. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke rumahku malam-malam. Mengendap-endap. Pasti bukan orang baik. Omong kosong. Itu kamu. Tidak usah dikejar lagi. Kalian bagaimana? Kenapa kamu datang? Aku baru saja mendapatkan informasi tentang orang tuanya. Tidak berani menunggu, jadi aku langsung datang. Ada kabar. Kenapa kamu datang? Aku baru saja mendapatkan informasi tentang orang tuanya. Tidak berani menunggu, jadi aku langsung datang. Ada kabar. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki kalung milik Yang Yang. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki kalung Yang Yang ini. Dia adalah... Pintu Monkey God hilang tepat 20 tahun yang lalu. Apa mungkin Ibu Yang Yang adalah Monkey God? Jika begitu, semua ini 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, pintu Monkey God menghilang ke dalam kegelapan untuk beristirahat. Apa sih sebenarnya pintu Monkey God ini? Itu adalah organisasi bawah tanah yang sulit dibedakan antara baik dan jahat. Pernah berjaya. Dan justru karena mereka mulai mundur, kita di Dark Dance Club memiliki kesempatan untuk berkembang. Namun dalam beberapa tahun terakhir ada tanda-tanda aktivitas lagi. Dan justru karena mereka mulai mundur, kita di Dark Dance Club memiliki kesempatan untuk berkembang. Namun dalam beberapa tahun terakhir ada tanda-tanda aktivitas lagi. Dan itu tidak banyak bertentangan dengan kita. Dia bilang, kamu jangan sok tahu. Dia adalah harta karun dari pintu sangkera. Jadi, aku curiga, orang tuamu kemungkinan besar dibunuh karena benda ini. Cuma sebuah liontin. Jika pintu sangkera menginginkannya, kenapa harus mengorbankan nyawa? Orang tuamu membaginya menjadi 2. Mungkin agar orang-orang pintu sangkera tidak bisa menemukanmu melalui gelombang energi. Mereka membaginya pasti ada alasannya. Simpan baik-baik saja. Yang, jangan takut. Anak harimau ini terus merebut bisnis kita. Aku juga tidak suka. Kebetulan aku juga ingin mencari kesempatan untuk menanganinya. Ternyata, Zongshu adalah orang dari keluarga Hou. Dan Suexi ternyata terlibat dengan musuh. Kamu, Yang Yang. Hal yang sudah lama, mungkin Suexi tidak tahu. Kamu tidak perlu marah padanya. Zong Suenan juga terjadi 20 tahun yang lalu. Waktu sangat kebetulan. Kita harus pergi. Aku mau pergi ke rumah keluarga Zong. Kakak ipar, ikutlah bersamaku ya. Kak, jangan sampai dia mempengaruhimu. Ayo, jangan bergerak. Tenang, jangan bergerak. Aku cuma suntik sekali, nggak sakit kok. Waduh, ini apa sih? Bikin aku kaget. Untung bawa cadangan. Kak Nan, kamu lagi ngapain sih? Jangan bikin aku takut ya. Adik, kamu cantik banget. Kakak, malam-malam gini nyari aku buat apa? Aku mau ambil sedikit darahmu. Untuk ambil sampel racunmu. Kamu mau sampel ini buat apa? Kamu mau ini buat apa? Aku tidak bisa bilang. Ayo, bilang dong, aku penasaran. Aku mau menyelidiki orang yang meracun. Kalau gitu, bolehkah aku melayanimu malam ini? Baiklah. Kakak,
bolehkah aku tanya satu pertanyaan? Tentu, kamu mau tanya apa sekarang? Kecanduan gadis. Di mana letak perawan? Benda itu yang bikin orang tuaku meninggal. Sialan, aku buang itu. Buang kemana kamu? Tentu saja buang ke tempat sampah. Kamu bercanda ya? Dengan trik murahan kayak gitu, kamu mau menipuku. Tadi kamu manggil aku dengan akrab. Sekarang malah nanya aku siapa. Tahu kan apa yang aku maksud? Sekarang aku hanya perlu mencubit sedikit saja. Semua usaha bertahun-tahun ini akan sia-sia. Lepaskan aku dulu. Aku bisa bekerja sama. Ayo cepat, aku bisa bikin kamu puas tanpa mabuk. Belajar. Ah, Kakak, kamu sudah bangun. aduh, jangan salah paham ya. Kakakku, cepat panggil 120. Bukan, aku tidak bermaksud menyalahkan kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia punya kemampuan tinggi. Tidak percaya? Lihat saja. Sudah pergi sampai tidak terlihat. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia punya kemampuan tinggi. Tidak percaya? Lihat saja. Sudah pergi sampai tidak terlihat. Bagaimana bisa? Dia sudah pingsan lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa punya kemampuan? Situasinya agak rumit. Tunggu aku selidiki dulu, baru aku kasih tahu. Oke, Hong. Aku benar-benar tidak ada urusan dengan dia. Bisa percaya aku tidak. Tapi aku bodoh. Nona kecil, kamu masih belum mengerti. Di hatiku hanya ada kamu. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku pasti akan memberimu penjelasan yang lengkap, termasuk tentang ayahmu. Beri aku sedikit waktu. Ayahku, apa yang terjadi dengan ayahku? Dia sudah beberapa hari tidak pulang. Katanya harus lembur. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Tinggal di rumah saja beberapa hari ini. Tunggu jawabanku. Baiklah. Hei, Yang. Bibi memanggilmu. Cepat datanglah. Oke, kakak ipar. Aku segera datang. Tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Lagi pula aku tidak pergi. Kakak ipar? Ya. Kamu ini, mulutmu manis juga ya. Panggilan kakak ipar ini terdengar sangat alami. Ayo, semangat, pemimpin. Layani aku dengan baik. Segera biarkan kakakku memanggilmu suami. Kamu ini, cukup sok ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu memang ada sedikit kehebatan, ya. Bagaimana kamu bisa menebak bahwa Zhong Xuenan bisa bangun? Dan juga sudah mengatur aku untuk mengawasinya lebih awal. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menggunakan cara itu. Seluruh kehormatanku hampir hancur di tempat tidurnya. Hahaha, jadi kamu pergi untuk menikmati kesenangan. Ya, apakah kamu mau menerima keberuntungan ini? Aku sih tidak berani. Hatiku ini hanya untuk kakakmu. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu juga tidak rugi, kan? Dikhianati oleh wanita cantik ini. Anak buah sudah mencari orang. Asal kamu beri aku sedikit waktu lagi, aku bisa menangkapnya. Tugas ini sudah membuatku tertunda selama 20 tahun. Masih mau minta waktu lagi. Bukankah itu jelas, pemimpin? Energi yang terpotong dua hilang.
Memori tidak bisa dilacak asalnya. Itulah sebabnya tertunda. Bukan karena aku sengaja menunda. Pergilah, selesaikan dengan cepat. Jangan lagi menguji kesabaranku. Bukan. Siapa yang menguji kesabaranku? Tunggu. Apakah Anda tidak melihat sebaiknya racun gadis kecil itu diobati dulu? Dulu karena kamu membiarkan anak kecil itu kabur. Pintu monyet terpaksa bersembunyi selama bertahun-tahun. Ini semua karena kemampuan anak buah yang kurang, sehingga meninggalkan masalah ini. Tapi, Apa maksudnya tapi? Jangan lupa dia menanggung hukuman untukmu hingga harus menelan racun itu. Masih berani mengajukan syarat padaku. Apa aku terlalu baik padamu? keren sekali. Sampai-sampai meracuni keluarga bawahannya untuk menjebak. Benar-benar orang yang setia dan berprinsip. Kamu dapat menemukan ini dari mana? Kalian berdua, ayah dan anak, bergantian datang untuk menggangguku. Tidak bolehkah aku melihat siapa dalang di balik ini? Kamu sudah merencanakan untuk mengikutiku sejak lama. Sudah kukatakan tentang rencana pengawasan itu. Dulu sekali. Saat pertama kali datang ke rumahmu untuk memeriksa kanan, aku sudah melihat dia berwarna merah sehat, ototnya kencang, dan dalam keadaan normal. Seseorang yang sudah lama koma akan mengalami penyumbatan meridian. Ototnya akan mengecil. Tidak mungkin terlihat seperti ini. Ternyata kamu sudah mulai curiga sejak awal. Sweksi dan nenekmu jelas tidak tahu. Jadi, aku menduga dia pasti sering bergerak diam-diam di malam hari. Kamu memang orang yang cerdas. Sayangnya, kamu salah paham. Ketua Qin, kenapa kamu juga datang? Ini urusan keluarga kami di Houmen. Kenapa acara dansa malam juga ingin ikut campur? Kenapa kamu juga mau ikut campur di pesta dansa? Sialnya, ya. Anak kecil di depan ini adalah adik istriku. Jadi, ya, ini bukan hanya jenderal dari pintu Dewa Hou. Oh, kapan sebenarnya Ketua Sing menikah? Kenapa tidak mengundangku untuk minum anggur pernikahan? Bagaimana aku berani mengganggu guru besar kalian? Jadi kamu hanya mencintainya dari jauh? Ya, Ketua Sing muda dan berbakat, tampan dan berbakat, tapi selalu suka dengan si jamur itu. Itu sih selingkuhan. Apa katamu? Di sini banyak gadis manis dan lembut. Bahkan kalau aku harus menemanimu bermain, itu tidak sulit. Hahaha. Ah. Wah, tenaga dalamnya cukup hebat. Tak kusangka setelah pensiun bertahun-tahun, dia masih bisa makan dengan baik sekali. Hei, Kenapa belum bergerak? Siang Yang. Sebenarnya aku cukup suka padamu. Awalnya aku ingin menjadikanmu menantu keluarga Zhong. Sayangnya, ternyata kamu punya anak laki-laki. Kamu nyesel apa? Justru akulah yang nyesel. Awalnya aku sangat menghormatimu. Tak kusangka kamu ternyata begini. Meminta bantuan dengan sikap yang begitu tinggi. Aku tidak pernah mengajarkanmu cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Kamu memang selalu menyebut hal yang tidak tepat. Apa kamu tidak tahu di mana ibuku berada? Apa kamu tidak tahu di mana ibuku berada? Kenapa Redus Sek ingin mencelakakan orang tuaku? Dia sebenarnya hanya mementingkan kepentingan pribadinya di Redus Sek. Mencuri harta berharga Sek ini dan melarikan diri. Akhirnya hanya tersisa kamu, anak terkutuk ini. Jadi kamu bisa menikah dan punya anak. Hidup seperti orang biasa. Ibuku tidak bisa. Berkorban demi kemakmuran Sek ini.
Apa kamu benar-benar berpikir bahwa semua tragedi ini disebabkan oleh kesalahan ibuku? Tentu saja. Dia meninggalkan tanggung jawabnya dan menyembunyikanmu, mengakibatkan kegagalan misiku. Anakku dibunuh. Kamu ini tua bangka, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Apa kamu benar-benar berpikir ini semua untuk kemakmuran sek? Apa yang tidak? Sangat kebetulan. Aku baru saja mendapatkan beberapa informasi. Dan itu persis kebalikan dari yang kamu pikirkan. Permisi, Ketua Sekte. Saya ingin bertanya lagi, Ketua Sekte. Selama puluhan tahun, penampilanmu tetap sama. Apa rahasianya? Saya masih ingin bertanya, Ketua Sekte. Selama 20 tahun ini, tanpa kekuatanmu. Bahkan ketua muda dari sekte baru seperti Anu tidak bisa mengalahkanmu. Sekarang masih berani bilang itu demi kemakmuran sekte. Sungguh, aku memang menggunakan energiku. Tapi itu hal yang wajar. Sebagai pemimpin sekte, kemampuanku adalah dasar kemakmuran sekte. Berani sekali kamu mengatakannya. Apakah kamu merasa aman hanya karena hidup abadi? Zhong Wanyan saja belum bisa mengalahkannya. Apakah kamu masih ingat? Demi kecantikanmu yang abadi selama lebih dari 300 tahun ini, sudah mengorbankan berapa banyak nyawa yang tak bersalah. Dia bilang itu tentang sang raja dan sang ratu. Sebenarnya hanya alat untuk keabadianmu. Apakah kamu sudah gila? Hanya dengan beberapa omong kosong, kamu langsung percaya. Lalu, kenapa kamu membunuhnya? Untuk menyelamatkan putrimu dan mendapatkan obat penawarnya. Bukankah kamu sudah bosan dengan pertikaian di dunia ini? Nanti aku akan memberimu sejumlah uang sebagai biaya undangan. Kamu bisa kembali menjadi tuan besar yang hidup nyaman. Nikmati kebahagiaan keluarga, bagaimana? Sekarang aku tidak ingin memikirkan apa-apa. Sekarang aku tidak ingin memikirkan apa-apa. Aku cuma mau pria yang aku cintai bisa kembali. Hari ini aku terbakar oleh darah. Apa keluhanmu? Pergi bicara dengan Yama saja. Kenapa kamu merasa bisa menangkapku? Iya. Memang aku tidak memberi penghargaan padamu. Tapi jangan lupa, ini wilayahku. Paman Song, jangan terjebak dalam kebodohanmu lagi. Uang orang itu sudah mati sejak lama. Dia terkena racun. Dia sudah mati dan hanya menjadi mayat hidup. Dia sudah mati setidaknya 17 tahun yang lalu. Apa yang kamu katakan? Dia sedang berbicara omong kosong. Jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku baru 23 tahun. Tidak ingin pingsan. Aku ingin jatuh cinta. Aku ingin melihat dunia. Aku ingin berlibur. Aku ingin bersekolah. Maafkan aku. Ayah, kenapa kamu tidak datang lebih awal? Seharusnya bisa lebih awal. Seharusnya bisa lebih awal. Ya. Hahaha, kakak. Kamu melakukan apa? Sangat menjijikan. Tidak disangka, Raja 9 dari sekte ini begitu gila. Ternyata memelihara raja kecil ini. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi ini? Sepanjang hidupku setia pada gunung belakang. Kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Kenapa? HMPH. Atau aku memelihara anjing yang minta uang dariku? Hanya anjing yang aku pelihara minta uang dariku. HMPH, bocah nakal. Kemampuanmu lumayan, tapi masih terlalu muda. Haha, kakak cantik. Tidak disangka, energi dalammu pulih begitu cepat.
Aku kasih tahu satu rahasia. Penjahat mati karena banyak bicara. Jangan lari saat terluka di lain waktu. Oh, terima kasih, terima kasih. Ah, ini juga salahku banyak bicara. Kamu masih punya masa depan, HMPH. Wajah tampanmu cocok jadi korban persembahan. Apa yang ibumu tidak selesaikan, kamu yang selesaikan. Yau 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 yau. Om, bangunlah. Maafkan aku, Om, aku bodoh. Yoshu, jangan bicara lagi. Aku tahu kamu tertipu. Sixi tidak bersalah. Itu saja. Aku. Aku bilang, bolehkah aku? Om, tenang saja. Aku juga tulus padanya. Aku jamin. Seumur hidupku, aku akan merawatnya. Iya iya iya. Aku tahu. Aku. Balas dendam, tenang saja. Pasti akan mencari nenek sihir itu. Masih sempat untuk membalas dendam. Ya, itu aku. Senang ya, sekarang kamu membawa satu nyawa di punggungmu. Ketua Sing, pelan-pelan saja. Kamu menyakiti orang itu. Cukup sudah. Perutmu, tolong jaga. Aku tidak akan tertipu lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Kebahagiaan seumur hidup kakak perempuanku akan kuberikan padamu. Nah, aku sudah seperti ini, kamu masih sempat bercanda. Menurutmu, apakah kita berdua agak bodoh? Ah, datang sendirian. Itu kan cuma kamu yang bodoh. Aku sih tidak bodoh. Bro, kita sudah datang. Akhirnya kalian datang juga. Kamu hebat juga ya. Kapan kamu menyerahkan orangnya? Aku tidak mau bertarung tanpa persiapan, kalau tidak. Kenapa kalian dari Blue Tiger juga ikut campur? Kakakku di sini ikut meramaikan. Ini adalah hal terbesar yang bisa kami bantu. Siapa kakak kalian? Eh, Ayo sini. Apa yang dikatakan cewek cantik itu benar. Penjahat selalu mati karena banyak bicara. Tapi sepertinya kamu lupa satu hal. Orang jahat sepertimu yang sebenarnya penjahat. Kakak, HM. Jangan senyum begitu formal. kapan kamu jadi bos Blue Tiger? Baru-baru ini, bos. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Mulai hari ini, God of Building dibubarkan. Ambil orang-orang yang kalian suka. Yang tidak suka, silakan disebar. Kalian pilih-pilih saja sama kakak ipar saya. Maaf. Aku harus pergi dulu, ya. Maaf. Aku harus pergi dulu, ya. Kamu boleh pergi, tapi jangan lupakan kami. Tapi barang-barang itu harus kami bawa dulu. Aku belum mati, kok. Kamu sudah mulai bagi-bagi hasil, ya? Oh, aku hampir lupa tentang kamu. Mari kita bicarakan ini. Jangan terlalu ekstrim dalam bertindak. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Memberi kamu kesempatan hanya akan menambah masalah di dunia ini. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan menghancurkan kemampuanmu. Biar kamu merasakan bagaimana rasanya terjebak antara hidup dan mati. Kamu mau apa? Orang sepertinya ini. Kamu juga tidak akan bertahan lama. Jaga dirimu. Maaf. Aku harus pergi dulu. Ya,
Kamu boleh pergi, tapi jangan lupakan kami. Tapi barang-barang itu harus kami bawa dulu. Aku belum mati, kok. Kamu sudah mulai bagi-bagi hasil, ya? Oh, aku hampir lupa tentang kamu. Mari kita bicarakan ini. Jangan terlalu ekstrim dalam bertindak. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Memberi kamu kesempatan hanya akan menambah masalah di dunia ini. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan menghancurkan kemampuanmu. Biar kamu merasakan bagaimana rasanya terjebak antara hidup dan mati. Kamu mau ngapain? Orang seperti dia, kalau hilang, aku rasa aku nggak akan bertahan lama. Karma itu nggak bisa dihindari. Sekarang sudah terang. Sudah terang. Oke. Semalam dapat berapa banyak? Kali ini nggak rugi. Kamu mau bagi-bagi hasilnya? Aku bisa panggil lebih banyak orang untuk menyisir. Banyak barang bagus di sini. Kakak ipar dapat banyak dari Monkey God Gate. HMPH. Maksudmu apa sih? Kamu bilang aku mau Dark Vivet Tigers. Bunuh. Kamu. Bukannya bilang bisa mengandalkanku. Butuh orang kapan saja, tapi kamu mau api. Tanpa kamu, merobohkan jembatan setelah menyeberang itu sangat kejam. Kalau aku biarkan kamu jadi pemegang saham di pesta gelap ini. Di tingkat pengambilan keputusan. Kamu pasti akan merobohkan atap pesta gelap ini. Gimana? Kamu memang mengerti aku. Kamu benar-benar mengenalku. Ayo jalan terus. Iya, benar. Kapan kamu merekam ini? Waktu itu. Saat itu aku sedang diserang dengan pesona olehnya. Kamu tidak menolongku sudah cukup. Tapi kamu masih merekam video. Kamu selalu suka menunjukkan kekuasaan. Kalau aku tidak menyimpan sedikit bukti, bagaimana aku bisa bertahan nanti? Bayangkan kalau video ini sampai ke tangan kakakku. Apa-apaan ini? Cepat hapus. Kamu pikir aku tidak punya salinan di tempat lain? Cadangan ada di mana? Hanya disimpan di beberapa warnet. Wah, anak ini. Kakakmu itu penggila adik. Kamu benar-benar penggila kakak. Beri aku sedikit saham. Aku jamin akan mengendalikan diriku. Kalau tidak, bagaimana kalau kakakku melihat video ini? Lumayan kan? Tidak? Cepat hapus video ini. Aduh, itu mungkin agak sulit. Aduh, itu mungkin agak sulit. Ingatanku ini agak buruk. Sudah menyimpan banyak di cloud. Mari kita bersih-bersih. Jadi kamu ini. Bukankah ini bisa membuatku tertekan seumur hidup? Sepertinya memang begitu, ya. Menurutku, lebih baik aku membunuhmu saja. Lebih praktis. Dengar ya, berani-beraninya kamu membunuhku. Kakakku akan membencimu seumur hidup. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan Paman Song. Tapi aku sudah membalas dendam untuk kakak Nanan. Anak baik adalah kesalahan kami dari keluarga Zhong. Maafkan kamu. Kamu masih membalas dendam dengan kebaikan. Aku benar-benar tidak punya muka untuk bertemu denganmu. Meskipun Paman Song telah membunuh orang tuaku, dia juga telah menyelamatkan nyawaku. Itu sudah seperti penebusan. Sueksi. Sebelumnya, aku dan kakak Nanan terlibat dengan racun dan sihir. Apakah kamu masih bisa menerima aku? Maaf, bat kecil. Sebelumnya, aku salah paham tentangmu. Sekarang aku tidak punya ayah dan tidak ada kakak lagi. Tapi kamu masih ada untukku. Aku akan merawatmu dengan baik mulai sekarang. Yang. Jika kamu menikahi Kixi di masa depan, semua harta keluarga Zhong akan diwariskan padamu. Ayo bangun. Bangunlah, menyebalkan sekali. Aku ini bukan anjingmu. Selalu begini. Apakah aku tidak butuh harga diri? Ayo cepat bangun. Sudah jam berapa ini? Bangun buat apa sih? Ada rapat pemegang saham. Akhirnya pemimpin kita berpikir jernih. Berapa banyak saham yang aku dapat? 19%. Kamu. Kamu sudah jadi pemegang saham terbesar ketiga di pesta malam. Mau apa lagi? Ada apa sih yang hebat? Nanti aku mau bikin pesta malam yang lebih keren untuk kalahkan kalian.
Terserah deh. Dengerin ya, kalau mau pergi rapat, pakai ini ya, jangan sampai aku malu. Dengar-dengar pagi ini ada rapat. Mau nambah saham baru. Siapa? Kayaknya si Zhang. Ada kerabatnya. Umurnya masih muda. Saham kayak gini cuma terdaftar doang. Bukannya ada teman dari pegunungan yang mau kasih kita sedikit. Itu sih aku kurang tahu. Tapi dengar-dengar dia ganteng dan badannya bagus. Karakter yang luar biasa. Hehehe, ada apa ini? Mengintip orang tidur. Buat permohonan hahaha. Barang ini tidak bisa sembarangan dibicarakan. Tidak untukku. Aku rasa Jiang sudah terjebak. Setiap hari jadi anjing penjilat Jiang, tidak ada yang dilakukan. Dan masih saja mengangkat wajah cantik itu ke dalam jurang, takutnya. Tidak tahu mereka sedang berpura-pura keren. Hari ini ada rapat, ya, aku mau mengumumkan sesuatu. Kita di klub tari malam ini kedatangan seorang pemegang saham baru, Xiang Yang. Selamat datang, semuanya. Dia memiliki 19% saham di klub tari malam ini. Kini dia menjadi pemegang saham ketiga terbesar kita. Aku tidak setuju. Silakan bicara. Di klub tari malam ini, yang kita lakukan setiap hari adalah hal berbahaya. Bagaimana mungkin seorang bocah yang belum dewasa bisa masuk? Tidak mungkin. Bocah yang belum dewasa bagaimana bisa masuk final? Ya, memang begitu. Jadi, aku akan menjelaskan kepada kalian semua, kenapa kita harus yang pertama. Karena, dalam pertempuran akuisisi Hou Shenwen ini, anak itu sangat berkontribusi. Tanpa dia, kita tidak bisa. Kedua, karena dia bilang dia ingin menciptakan sesuatu yang kuantum. Semua akan dicampur. Hahaha. Anak ini tidak besar tapi omongannya besar. Hahaha. Anak kecil ini sangat ambisius. Masa depan menjanjikan. Masa depan menjanjikan. Hahaha. Ayo, hadapi matahari. Coba bicara sedikit dengan semua orang. Cepat duduk. Jangan bikin malu. Cepat duduk. Jangan bikin malu. Aku tahu. Dalam hal latar belakang dan pengalaman, aku tidak sebanding dengan kalian semua. Tapi aku lebih percaya bahwa pahlawan tidak peduli dari mana asalnya. Baru-baru ini, aku baru saja mengalahkan pemimpin gerbang iblis. Aku juga percaya, di masa depan aku bisa melangkah lebih jauh di Aiwuhui. Pemimpin gerbang iblis itu kamu yang mengalahkan sendiri. Kamu hanya ikut-ikutan saja kan? Masih berani bicara besar di sini. Pak Zhang terkenal dengan kecepatan reaksinya. Tidak bisa menghindari senjata rahasianya. Anak ini punya sedikit kekuatan. Senior ini tidak hadir di tempat, namun berani menghina saya dengan kata-kata. Meskipun saya masih junior, saya juga tidak mau diperlakukan sembarangan. Kamu tahu kan? Oh iya. Hari ini aku datang untuk pertama kalinya. Aku juga membawa sedikit oleh-oleh untuk kalian semua. Kita harus menyelesaikan ini terlebih dahulu. Ini sebagai tanda penghormatan. Mohon diterima ya. Barang ini sangat sulit didapatkan, loh. Sayangnya. Hari ini aku hanya membawa 2 paket. Tidak ada lagi. Kamu bercanda ya? Tadi aku jelas melihat kamu masih memegang beberapa lagi. Sikapmu ini gimana sih? Berani-beraninya berbohong di depan mata. Kalian para senior. Hanya berdasarkan dugaan, kalian bisa merusak harga diriku. Kenapa aku tidak bisa diam dan berbohong juga? Hahaha, kalian baru saja sembarangan bicara. Hanya untuk kepuasan sesaat. Jangan anggap remeh orang muda yang kurang beruntung. Si Xiao ini. Kenapa kamu memperlakukan senior seperti ini? Justru kamu yang mulai meragukan keputusanku. Dan tidak menghormati pemimpin baru ini. Apa yang bisa dikatakan? Sudah cukup. Jangan teriak. Setengah jam lagi kamu bisa bicara sendiri. Baiklah, rapat hari ini selesai. Pak Xing, kita perlu menjelaskan hal ini dengan jelas.
Kamu membuat Pak Jiang terlihat seperti anak manja. Masih harus kembali ke perusahaan. Ingin jadi eksekutif. Ini tidak sesuai dengan logika dan perasaan, kan? Kamu bilang apa? Kamu juga tidak bisa melihat aku ganteng lalu bilang aku ini playboy. Aku tanya, dari mana kamu dengar rumor ini? Semua orang tahu ini rumor, kan? Pak Jiang sendiri memiliki 20% saham. Dia hanya jadi bos yang tidak terlibat. Tidak melakukan apa-apa. Sekarang malah membiarkan anak muda ini masuk perusahaan. Ini sama saja dengan menjadikan komite kita sebagai taman belakang rumah mereka, kan? Omong kosong, Pak Jiang itu karena dia investasi 20% uangnya. Dia tidak keberatan karena dia percaya padamu. Jadi, pemegang saham yang menginvestasikan uang tapi tidak terlibat dalam manajemen, bagaimana? Iya, itu cukup masuk akal. Pak Jiang orangnya baik. Dia tidak mengurusnya. Justru itu menunjukkan dia punya cukup kepercayaan dan rasa hormat kepada kita. Ah, benar-benar menggantungkan diri pada orang lain. Baru saja dapat 1 juta, sekarang jadi anjingnya orang. Aku tanya kamu. Dari mana kamu dengar ini? Dari mana kamu dengar ini? Dengar. Dia yang bilang. Kalian sebagai yang lebih tua. Tidak memperlakukan yang lebih muda dengan baik. Sembarangan membicarakan kemampuan bertarung. Aku dengar kabar. Mulutmu penuh dengan kata-kata kotor. Aku jelas tidak akan memelihara orang-orang yang mengandalkan usia. Keuangan? Aku sudah terima gaji 2 bulan. Pergi sana. Apa kamu benar-benar mau mengusir kami demi orang luar? Berdebat di depan umum ingin menguasai pintu monyet. Dalam hal kemampuan, dia lebih tinggi dari kalian semua yang ada di sini. Dalam hal dasar ilmu bela diri. Takutnya kalian semua di sini tidak akan bisa mengalahkan. Dalam hal pribadi, mungkin dia adalah adik dari Jiang. Itu adalah adikku. Menghina dia sama saja dengan menginjak harga diriku. Kali ini tidak ada masalah, kan? Rapat selesai. Jadi apa? Seandainya mereka tidak mengangkatku. Kakak, kamu berencana menonton sampai akhir, kan? Yang, jika kamu memutuskan untuk mengambil jalan ini, maka kamu harus siap untuk diuji, belajar untuk tumbuh. Setengah-setengah. Cepat atau lambat, orang-orang tua itu akan mengakui aku. Setengah, lalu setengahnya yang mana? Setengahnya adalah aku ingin mereka mengurusmu sedikit. Baiklah, kamu ini. Aku akan bilang ke kakak. Anak SD, kamu ngadu. Saya bilang ke kakak senior saya. Aduh, kamu lapor ke guru ya? Diam-diam saja. Kenapa sih ragu-ragu gitu? Xingyu, kakakmu ini adalah menantu yang jelek. Tidak apa-apa, tunggu sebentar. Hehe, kalau yang berani bully kamu, bilang saja ke saya. Kakak senior akan membela kamu. Ayo, dengan adanya menantu, kamu jadi seperti yang diambil. Kakak, dia tidak akan mengganggu saya. Ayo, kita kasih sedikit ruang pribadi untuk anak-anak. Mereka berdua setiap hari bersama. Butuh ruang pribadi apa? Siksi baru datang, belum sempat ngobrol sama saya. Ayo, kita naik ke atas. Anak-anak itu malu untuk berbicara. Kamu siapa? Mau apa? Serahkan Sucika. Apakah kamu sisa-sisa dari pintu Dewa Hou? Anak bodoh. Kamu pikir musuhmu hanya satu pintu Dewa Hou? Sucika menyimpan kekuatan yang tiada tara. Banyak orang yang terus-menerus memburu kamu. Tapi masih banyak lagi. Loh,